Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Beliau menjelaskan tentang bagaimana ketika keadaannya sedang genting, apakah kita disyaratkan harus menghadap kiblat? Maka beliau mengatakan, wa amma fi salatil khawfi syadid. Adapun ketika salat dalam keadaan kondisi yang takut, yang sangat genting, faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ay yusallu rijala. Maka beliau mensyariatkan bagi umatnya untuk salat sambil berjalan, rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana mustaqbilil qiblah aw ghaira mustaqbiliha. Bisa dalam keadaan berjalan, berdiri, atau di atas kendaraan, baik menghadap kiblat ataupun tidak. Ini karena keadaannya genting, jadi semua syarat-syarat tersebut bisa gugur. Dan ini bukti bahwa Islam adalah agama yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Dan ini dalil dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ketika dalam keadaan genting, ini dalam keadaan yang sulit, maka Allah dan Rasulnya menggugurkan banyak kewajiban dalam salat. Menghadap kiblat jadi gugur. Berdiri di dalam salat faridah, dalam salat fardu, gugur. Misalnya kita sedang perang, sedang dalam ketakutan, ya, sedang dalam keadaan yang genting, kita harus tiarap misalnya dalam waktu yang lama. Maka ketika waktu salat fardu datang, ya, dan kita tidak mungkin mengakhirkannya lagi, maka ketika tiarap itu kita salat fardu. Kewajiban untuk berdiri di salat fardu menjadi gugur karena keadaan yang genting ini. Menghadap kemanapun boleh, menghadap kemanapun boleh, gugur kewajiban untuk menghadap ke kiblat. Di atas kendaraan atau di bawah kendaraan ini juga gugur. Syarat untuk di bawah kendaraan menjadi gugur karena kesulitan tersebut. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbiru wal isyaratu bir-ra's. Jika mereka sudah saling berbaur atau saling menyerang, ya, bercampur dalam pertempuran, maka yang disyariatkan dalam salat tersebut hanyalah takbir dan isyarat dengan kepala. Ini lebih dahsyat lagi, ya. Jadi rukuknya hilang, sujudnya hilang, gerakan-gerakan tersebut hilang semuanya, diganti dengan isyarat saja, mengisyaratkan dengan kepala. Beliau juga pernah bersabda, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Arah antara tempat terbitnya matahari timur dan tempat terbenamnya matahari yaitu barat adalah kiblat. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin aw sariyah fa asabana ghaimun fataharrayna wa ikhtalafna fil qiblah. Ini masalah lainnya. Jadi tadi masalah perang. Ketika sedang dalam keadaan perang, menghadap kiblat juga gugur. Sekarang ketika kita tidak bisa menentukan arah kiblat, keadaan kita aman, tapi kita tidak bisa menentukan kiblat. Bagaimana solusinya? Apakah menghadap kiblat tetap diwajibkan? Kalau kita salah, maka kita harus mengulang salatnya. Maka hadis ini menjelaskan hukum tersebut. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masirin aw sariyah fa asabana ghaimun
فتحرينا واختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. Yang artinya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan atau pasukan kecil yang diberikan istilah sariyah ya. Sariyah ini adalah pasukan kecil. Lalu kami ditutupi oleh awan hitam pekat ya. Jadi langitnya mendung. Kami berusaha mencari tahu dan berselisih pendapat tentang arah kiblat. Akhirnya masing-masing dari kami sholat mengikuti arah berdasarkan pendapatnya masing-masing. Dan masing-masing kami juga menggaris di hadapannya, yang membuat garisan di hadapannya untuk memberikan tanda agar kami mengetahui tempat masing-masing. Ketika memasuki pagi hari kami melihatnya, ternyata kami salat bukan ke arah kiblat. Jadi ternyata kiblatnya salah. Tapi mereka sudah berusaha mencari arah kiblat ya. Kalau kita tidak tahu arah kiblat, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Makanya kata-katanya taharraina. Taharraina dalam bahasa Arab itu berusaha untuk memperkirakan. Yang dimaksud di sini memperkirakan arah kiblat. Ini menjadi kewajiban. Tidak boleh kita tidak tahu arah kiblat kemudian kita langsung menentukan arah tanpa berusaha dahulu. Misalnya bertanya kepada orang lain, atau sekarang misalnya ada aplikasi HP yang bisa memberikan arah kita untuk bisa sholat ke arah kiblat. Intinya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan arah kiblat dahulu apabila kita tidak tahu arah kiblat. Setelah itu baru sholat. Kalau ternyata masih salah, maka tidak mengapa ya, kewajibannya sudah digugurkan. Lantas kami melaporkan, ketika memasuki pagi hari kami melihatnya ternyata kami salat bukan ke arah kiblat. Lantas kami melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kami agar mengulanginya, dan beliau hanya bersabda, salat kalian sudah sah, ya, sudah cukup. Ini menunjukkan bahwa ketika keadaannya demikian, maka dibolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat karena sudah berusaha, dan itulah kewajiban seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab.